Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin ya. Nah baik, kita kembali ke tema. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, ya pertanyaan ini, apakah ketika kita sedang sholat dan menutup mata, itu apakah membatalkan sholat kita Pak Ustadz? Ya, nah gitu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskannya. Sebelumnya kita kembali ke riwayat pada zaman Rasulullah. Itu Rasulullah pernah sholat di Masjid Nabawi ya. Nah, ketika itu Masjid Nabawi masih dalam keadaan pasir, ya, masih dalam keadaan tanah, ya. Di saat sholat Rasulullah, di belakangnya ada makmum ya. Di saat sholat Rasulullah membuka alas kakinya, sandal. Nah, lalu makmumnya mengikuti. Makmum juga mengikuti membuka alas kaki di waktu itu. Nah, otomatis di situ makmum tersebut membuka mata atau menutup mata. Nah, berarti kan makmum Rasulullah itu membuka mata. Kalau menutup mata tidak mungkin dia melihat Rasulullah pada saat itu membuka alas kakinya ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan. Jadi apakah ketika saya sholat itu menutup mata, apakah sholat saya selama ini batal, Ustadz? Tidak ada dalil yang mengharamkan tentang menutup mata. Ya, tidak ada yang mengharamkan, dalil yang mengharamkan menutup mata saat sholat ya. Namun ada pembagian hukum-hukum dari beberapa seperti beberapa para ahli itu mengenai membuka mata atau menutup mata, dia menganjurkan kita untuk membuka mata saat sedang sholat ya. Nah, kenapa? Itu para ahli ya, beda dengan para ulama ya, para ahli. Karena ketika kita sedang sholat, itu ketika kita sedang sujud, jarak mata kita dengan sajadah ya, itu sangat-sangat dekat. Sangat dekat sekali. Nah, jadi pada saat itu otot mata kita akan tegang. Ketika kita berdiri, itu otot mata kita akan kembali rileks. Nah, jadi hikmahnya di saat kita sedang sholat, gerakan-gerakan sholat itu membawa banyak sekali kesehatan pada tubuh kita. Yang terutama itu tadi contohnya, seperti pada otot mata. Jika kita terlatih membuka mata saat sujud, ketika itu kita berdiri lagi, ya. Nah, di situ kita sama dengan melatih otot mata, ya. Jadi otot mata kita akan terasa rileks dan apabila ada beban, dia sudah terbiasa, ya. Nah, otot-otot punggung. Nah, di situ. Nah, lalu saya kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah selama ini saya sholat menutup mata itu batal? Enggak ada batal. Ya, karena memang itu tadi, dalilnya enggak ada. Namun, mungkin ada juga kemarin itu yang berselisih paham. Berarti kalau enggak batal, kita sedangkan menutup mata itu menggerak-gerakkan mata. Nah, begitu. Oke. Nah, tidak batalnya di sini itu tergantung dengan hajat. Kita menutup mata itu hajat kita. Nah, mungkin bisa menutup mata itu karena Anda saat sholat bisa khusyuknya saat menutup mata. Ya sudah, silahkan tutup matanya. Ketika memang itu yang membuat Anda bisa khusyuk sholatnya. Ya, itu adalah hajat. Hajat itu apa? Hajat di dalam sholat adalah kebutuhan kita di saat sholat. Masalah gerakan, bunuhlah kedua hitam ini ketika saat kamu sholat. Apa itu? Kalajengking dan ular. Nah, otomatis di situ kita bergerak kan? Bergerak. Nah, kalau bergerak di situ, membunuh ular ini di saat kita sedang sholat, itu batal nggak? Enggak kan? Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan sholat. Apabila mungkin tidak kita bunuh, dia mengganggu kekhusyukan kita. Ya, nah kita ini akan terus menyambung ini. Ya, berarti selama ini kalau kita gerak dalam sholat itu boleh? Boleh Pak Ustadz? Tidak boleh ya, karena ada pembagian badan besar dan anggota badan besar dan anggota badan kecil. Apa anggota badan besar? Seperti tangan, kaki, kepala. Nah, itu apabila kita gerak-gerakkan, ya, kita gerak-gerakkan dengan niat main-main, maka akan batal. Gerakan 3 kali saat sholat batal, ya.
anggota badan yang besar. Nah, anggota badan yang kecil apa? Seperti jari, telinga, ya, hidung, mata. Apakah batal? Enggak. Enggak batal. Makanya ketika kita digigit nyamuk saat sholat, ini kita tempelkan, baru kita garutkan. Ya. Nah, apakah harus 3 kali? Ya enggak. Seperti tadi membunuh ular. Misalnya ada kalajengking. Kalajengkingnya lewat di saat kita sedang sholat. Ya. Lalu gerakannya kemarin itu harus 3 kali. Lebih dari 3 kali nggak boleh. Salah. Ya, itu adalah hajat, kebutuhan kita sedang sholat. Kalau kita bunuh 3 kali dan nggak boleh berturut-turut. Kalau berturut-turut itu kan seperti ini. Tok, tok, tok. Ya. Nah, di situ kan tentu kita berturut-turut ya, laju. Nah, sedangkan katanya harus berhenti dulu. Satu. Kalau jengkingnya mati nggak? Di situ yang kita perlu pertanyakan. Misalnya ada ular, kita pukul, tek. Baca lagi ayatnya, pukul lagi, tek. Itu ularnya bukannya lari, malah matok. Ya, nah jadi di situ tergantung hajat kita, tergantung dengan kebutuhan kita. Apabila memang itu memang kebutuhan kita, lakukan. Memang kebutuhan kita saat sholat ya, lakukan. Kembali kita ke yang tadi, uktul azwadaini fis sholah. Ya, nah jadi jangan mengira bahwasanya setiap gerakan sholat itu membatalkan. Enggak, karena ada pembagian-pembagiannya ya. Ada pembagian-pembagiannya apabila dalam keadaan terdesak. Ya, itu insya Allah itu tidak akan membatalkan sholat ya. Nah, diterima tidaknya sholat itu kita tetap kembali kepada Allah ya. Nah, saat menutup mata, ada hukumnya kita diwajibkan untuk menutup mata. Wajib kita menutup mata. Saat apa? Ketika, maaf sebelumnya, misalnya kita sedang berada di belakang, di saf yang kedua, ya, di saf yang kedua. Nah, ketika itu, tanpa kita sengaja, kita melihat orang yang berada di depan kita, itu misalnya bajunya, you can see, ya, pendek, sehingga kelihatan bagian rongga udara bagian belakangnya. Nah, ya bagian belakangnya kelihatan walaupun sedikit, itu kita diwajibkan menutup mata karena walaupun macam mana itu termasuk bagian auratnya ya, auratnya. Nah, kita sesama laki-laki kok nggak boleh memandang aurat. Yang namanya aurat, ya yang namanya aurat itu kita memang ada pembatasan. Kita memang tidak boleh melihat aurat berlawanan jenis. Cuman ketika kita sedang sholat, itu nanti kalau kita melihat rongga itu tadi, pikiran kita tentu entah ke kemana-mana. Nah, jadi di situ. Terus, kapan lagi kita diwajibkan untuk menutup mata? Nah, di saat kita melihat gambar-gambar yang tidak jelas. Ya, maksudnya tidak jelas di sini gambar-gambar yang membuat kita tidak khusyuk saat sholat ya. Makanya usahakan kalau ke masjid itu menggunakan baju yang tidak bergambar ya. Nah, di situ baju yang tidak bergambar. Jadi tidak mengganggu kekhusyukan sholat orang lain ya, usahakan. Ya, usahakan apabila seperti itu kita gunakan seperti baju kaos polos, baju muslim yang tidak ada gambarnya ya. Jangan pas sholat kita melihat bordirannya cantik juga ya. Bordirannya manis ya. Jangan, itu nanti sholatmu akan batal. Makanya itu kita seharusnya itu dianjurkan untuk membuka mata dan melihat ke arah tempat sujud kita. Bergerak boleh apabila itu adalah hajatmu ya, hajatmu. Nah, hajat itu tadi tentang keperluan ya, keperluan sholat. Nah, bergeraklah jika memang itu keperluan di dalam beribadahmu ya. Nah, jadi apabila kita menggerak-gerakkan jari saat sholat, batal enggak? Enggak. Nah, enggak. Bingung kan? Kenapa? Ya itu tadi, hajatmu apa? Menggerakkan jari ini. Nah, otomatis kan kalau kita menggerak-gerakkan jari pasti ada tujuannya kan? Nah, tujuan kita apa? Nah, seperti at-tahiyatul ya. Tahiyat. Nah, kita kan menegakkan jari telunjuk. Ya kan? Nah, situ kita bergerak. Nah, itu adalah hajat, kebutuhan saat sholat. Ya.
Nah, di situ. Apabila misalnya kita nanti melihat seekor kucing ataupun, ya hewan-hewan yang lucu gitu kan, main di tempat sholat kita. Nah, kita gini-gini kan, agar dikejar sama kucing. Nah, itu bukan hajat, itu sama dengan main-main di saat sholat, bukan kebutuhan di saat sholat. Nah, jadi apakah batal? Ya jelas batal, kalau memang niatnya main-main pasti batal. Ya, namun kalau memang itu hajatnya kebutuhan sholat, ya nggak batal di situ. Nggak ada dalil yang mengharamkan. Nah, hukumnya apa? Hukumnya beberapa para ulama itu mengatakan yang sunnah, ya. Nah, sunnah. Apabila dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak berdosa, ya. Nah, jadi itu tadi. Kita yang jelas fokus dan khusyuk di saat sholat. Bagaimana cara kita mendapatkan kekhusyukan saat sholat? Apabila memang memejamkan mata, ya sudah pejamkan. Apabila memang saat membuka mata kita bisa khusyuk, yes, ya lebih bagus, gitu ya. Nah, karena itu memang kebutuhan kita saat sedang sholat. Jadi, masalah menutup mata dan membuka mata saat sholat itu tidak haram dan tidak membatalkan selagi selagi itu adalah hajat kita. Selagi kita memang benar-benar itu kebutuhan di saat sedang sholat, ya. Nah, jadi jika memang itu batal, bisa dikatakan batal apabila kita hajatnya main-main, ya. Karena main-main maka akan batal. Nah, jadi sebaiknya kita ikuti beberapa pendapat dari ahli, beberapa para ahli, para ulama, itu kita saring, kita masukkan, kita kumpulkan. Jadi bagaimana berarti tidak ada yang mengharamkan membuka mata, menutup mata di saat sholat. Nah, apabila membatalkan saat sholat itu tergantung kepada hajatnya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat dan berguna. Jadi nanti apabila ada pertanyaan lagi silahkan dipertanyakan ya. Insya Allah saya akan menjawab semampu saya ya. Nah, apabila ada perkataan saya ya, perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena saya juga manusia biasa dan memiliki keterbatasan. Tidaklah ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.